Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di program acara Gali Lebih Rinci bersama saya Rizky Duardiansyah. Oke, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang keren banget nih guys. Nah, dia ini itu salah satu penyiar di salah satu radio terkenal ya di Jawa Tengah ya. Dan juga dia itu pernah ngikutin KTT G20 di Bali kemarin guys. Nah, langsung aja kita ke narasumbernya. Halo Kak. Halo Mas Rizky, halo semuanya. Kenalin aku Nurom. Bener banget aku punya radio di Radio Thompson Semarang. Lumayan besar juga sih kalau di Semarang ya. Terus bener juga ikut kemarin KTT G20. Terus apa lagi? Oh iya. Dan juga informasi buat kalian nih guys, Mas Nurom ini salah satu ketua UKM di kampus yang kita duduki sekarang guys. Ya bener. Jadi selain bekerja, aku juga aktif di organisasi kampus. Organisasi. Ya. Ada UKM yang aku pegang, juga ada organisasi daerah KMJS Keluarga Mahasiswa Jepara. Wah. Terus juga jadi duta. Keren. Kampus sama duta fakultas. Kebetulan belum lengser nih. Waduh. Belum lengser jadi kayak masih beban juga sebenarnya. Abisnya kita lengserin. Jadi kita ya, demo. Kuliah udah pasti tuh. Iya. Kuliah udah pasti. Siaran, terus jadi duta, terus organisasi sama relawan. Kuliah siaran. Berarti kura-kura. Kusi. Kok kusi? Oh, bukan kura-kura. Kuliah radio. Oh iya bisa. Bisa. Kuliah radio organisasi kuraorasi. Gimana gitulah, pokoknya gitulah deh. Nanti bikin sebutan baru ya. Lah, oke. Ya. Mas Nurom, kita ke pertanyaan pertama Mas Nurom. Nah, kalau boleh tahu ini kesibukannya selain di radio, organisasi, kuliah tuh apalagi ada lagi nggak? Ya kesibukannya sih sebenarnya lebih banyak sibuk buat orang lain sih. Wah, gimana tuh? Jadi memang kayak siaran aku menghibur orang lain. Terus juga organisasi juga buat orang lain, buat kampus kayak gitu. Relawan juga sama kayak gitu. Untuk develop diri ya di dalam situ gitu. Selain memang kuliah ya, kalau kuliah kan individu ya. Nah, paling itu sama mungkin lebih meningkatkan kayak kapabilitas diri sih dengan terus belajar sama orang lain. Ketika ketemu sama orang baru kita menimba ilmu lagi. Ketika kita ada kejadian tertentu pengalaman orang lain kita juga bisa ngambil pelajaran dari situ. Jadi ya kesibukannya di situ sebagai manusia yang nggak belajar. Kesibukannya tadi ada ngehibur gitu ya Mas Nurom? Pernah nggak ngehibur wanita yang gitu jadi badut? Pernah nggak? Aduh, kalau itu pernah ya. Waduh. Ya namanya laki-laki kan bahagiakan orang yang dicintai dong, ya kan. Waduh. Ya nggak jadi badut juga, ada kewajiban nggak sih untuk ngasih sesuatu yang terbaik bagi orang yang dicintai? Ya ternyata Mas Nurom kan cinta ini, kan nggak harus dimiliki, betul kan? Mas Nurom ini guys selain jadi penyiar dia itu juga fuckboy juga guys. Enggak. Ini dia pengalaman pribadi nih Mas ini. Enggak dong, saya masih jomblo. Enggak. Oke. Ini sebutan orang-orang yang ini aja. Kita pecinta wanita gitu, tapi bukan buaya kayak lagunya Irwansyah. Aku memang. Oke. Oke guys, kita ke pertanyaan selanjutnya. Next. Apakah jadi penyiar radio itu keinginan Mas Nurom sendiri? Ya, dari keinginanku sendiri karena ini kembali lagi sih karena cinta lagi sih. Jadi Waduh. ketika aku dulu Cinta di atas segalanya. Pernah jatuh cinta, tapi tembok kita terlalu tinggi untuk kita daki. Hanya aku ingin melampiaskan atau meluapkan perasaan gitu. Tapi kalau curhat cowok kan kayak kesannya kayak lemah gitu. Kayak, ngapain sih sad banget gitu. Apalagi kadang feedback yang kita harapkan pun juga nggak sesuai kayak gitu. Makanya aku nyoba bikin suatu kayak platform media yang kayaknya itu masih belum booming lah, masih terus enak gitu loh. Nah makanya aku bikin podcast di Spotify. Awal podcast banget itu tahun 2020 lah. Ya kan itu belum ini kan, belum booming ya. Mungkin booming tapi nggak yang seperti sekarang. Itu zaman-zamannya COVID-19 kemarin. Iya, zaman COVID gitu aku bikin podcast. Nah itu kayak aku ngerasa kayak aku tuh pantas loh di radio kayak gitu. Tapi kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang ngerekrut ya kayak gitu. Ya aku bikin sendirilah podcast kayak gitu. Tapi itu energinya dari energi aku gagal dalam percintaan itu. Jadi aku bikin kayak semi-semi curhat, terus semi-semi kayak
kata-kata tapi dibalut puisi dan kemudian Waduh. kayak gitu anak-anak Mas gitu Nurul gitu ini kan. kalau saya tangkap galaunya keren juga guys, produktif guys. Jadi buat kalian yang galau terus dilampiasin ke entah apa itu, narkoba, pelampiasan jangan gitu. sampai lah. Narkoba terus main cewek lagi. Waduh, Terus mungkin dia ngopi sampai malam gitu kan. waduh, apalagi waduh jangan sampai. Jangan deh. Sebenarnya gini sih, semua seni itu latar belakangnya itu dari keresahan, apapun itu seninya ya. Benar. Apapun itu seninya, itu dasar awalnya dari keresahan dan kita ubah itu menjadi suatu keindahan. Makanya itu Waduh. seni. Itu seni ya. Makanya itu seni. Keren nih, keren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih guys. Nah, dari sekian banyak pekerjaan atau kesibukan, kenapa sih milih jadi penyiar? Penyiar radio ya. Pertama kalau misalnya kita ditanyain Mas Nurul kerjanya apa, penyiar radio, wah itu kan Wah, keren. Anak muda penyiar radio itu jarang banget. Jarang. Apalagi sebenarnya linear juga sama kuliahku ilmu komunikasi. Nah, relate. Di situ juga fleksibel jamnya, terus juga bisa berlatih terus, melatih speaking terus dan segala macam. Kita juga akhirnya bisa memanfaatkan fasilitas radio buat bikin podcast juga kayak gitu kan. Nah, Ini banyak manfaatnya. Di sana juga aku jadi jurnalis radio, jadi setiap minggu aku store berita 2 kali. Jadi relate banget kayak gitu. Apalagi dulu waktu corona pandemi, hanya perkuliahan kan online semua nih. Padahal aku butuh prakteknya kayak gitu. Makanya aku sempet semester 3 itu ke Semarang sendirian, aku nggak tahu siapapun, kuliah juga masih belum ada. Dulu aku masih aktif di BEM, jadi ada teman-teman BEM yang mungkin membantuku juga pada perjalananku jadi penyiar radio. Wede. Walaupun pada akhirnya aku ngkos sendirian juga di belakang Udinus karena lumayan deket. wah, jauh ya. Oh, jadi aku ngkos sendirian di sana selama kurang lebih 4 bulan, bener-bener buat merintis karir jadi penyiar radio. Oh. Kayak gitu. Jadi aku belajar tiap malam sampai kadang kepikiran ke mimpi gitu tentang skrip radio. Waduh, kebawa mimpi guys. Serius, karena berat banget buat berlatih itu. Walaupun pada akhirnya ketika kita udah di level itu ya, kita merasa biasa aja. Tapi step ke sananya, naik tangganya itu yang capek. Prosesnya itu tetap capek kayak gitu. Gila. Sempet kayak gitu sebelum akhirnya kenal sama teman-teman karena udah offline kayak gitu sih. Udinus itu buat informasi jauh banget guys. Ya, dari Misula itu beda negara guys. Iya. Gila guys itu guys. Kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ceritain pengalaman dong kak yang selama ini menjalani profesi sebagai penyiar radio. Pengalaman entah itu pengalaman pahit, pengalaman fun atau apalah. Kalau pengalaman ada sih beberapa pengalaman unik. Misalnya ada kayak pendengar yang benar-benar obses sama aku. Jadi mereka sampai dia tuh bawain makanan mulu dan itu beragam lagi. Ada brownies, ada nasi goreng, ada nasi kuning, ada macam-macam kayak gitu. Dan itu setiap minggu itu hampir dia datang kayak gitu. Nah tapi akhirnya malah ke toxic kayak gitu. Malah ke toxic dalam arti Toxic itu gimana tuh? Kayak misalnya ketika dia minta atensi, request lagu gitu, manggil sayang-sayang. Waduh. Itu sih kayak wah ini udah out of ini sih, out of control. Ya concern kita sebagai penyiar kayak gitu ya. Nah itu terus sampai dia itu pokoknya aneh-aneh sampai megang-megang juga kayak gitu. Itu sih yang gila sih ini guys. Tapi sekarang udah nggak pernah ke radio lagi udah. Kenapa tuh? Walaupun udah nggak tahu juga ya. Walaupun masih sering bergabung kayak gitu. Itu satu. Kedua juga sempat ditegur sama pendengar juga. Gara-gara mungkin aku membahas suatu topik terlalu lebar kayak gitu. Mas nanti ketika jenengan siaran tuh ditulis aja supaya nggak melebar kayak gitu. Jadi walaupun kita udah dipandang orang di penyiar radio nih udah pasti bagus, ternyata nggak juga, kita belajar juga gitu. Dan aku menerima karena kan itu juga ranah belajar kan kayak gitu. Walaupun udah masuk ke profesional tapi kan tetap namanya manusia, improvement kan tetap kayak gitu. Tuh. Jadi ada momen kayak gitu, terus ada momen horor juga ada sih. Waduh, momen horor kayak gimana tuh Mas Ram tuh? Jadi gini, kalau memang radio itu ya memang terkenal tuh ada penunggunya. Nggak semuanya ada penunggunya sih, cuman kalau nggak tahu katanya itu pemancarnya itu gelobanya emang disukai sama makhluk-makhluk kayak gitu. Oh iya, saya juga pernah dengar gitu Mas Ram. Kan? Banyak kok cerita-cerita yang ada di radio Bandung, radio Jakarta gitu. Di radioku itu, karena katanya itu ada kayak penunggunya gitu kan. Nah ketika aku itu sore-sore mati lampu. Jadi di radioku ada 2 lantai nih. Lantai pertama buat manajer segala macam, lantai kedua buat ruang siar. Aku turun kan karena mati lampu kan. Terus aku coba buat ngidupin lampu nih, iseng gitu kan. Ngidupin lampu, ceplek,
ceklek gitu. Tiba-tiba di atas ruang siar itu ada suara juga ceklek Wah. gitu. Wah, dari situ aku nggak berani ke atas. Ngeri guys, aku sampai merinding loh. Di lantai 1 aja gini nunggu lampu hidup lagi gitu. Tapi itu masih mending. Nah temanku itu pernah yang dipanggil, serius tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba ada sekelebat kayak gitu. Terus ada juga temanku yang main ke radio, terus ditampakin, benar-benar ditampakin, dan dari situ sakit 1 minggu ya. Sawan. Mungkin ya. Waduh. Itu sih ada momen horor. Tapi momen bahagianya banyak sih, momen bahagianya banyak lah tadi. momen bahagianya mungkin Misalnya bisa. pendengar itu benar-benar merhatiin kita, Mas Romi udah makan belum kayak gitu. Jadi kita ini ya, Mas Romi semoga sehat selalu ya, semangat bertugas, semangat siarannya kayak gitu tuh. Kedekatan antara penyiar dan pendengar itu sih yang nggak tergantikan. Tapi Mas Mirom, ini ada pertanyaan nih yang sedikit aku pengen aku tanyain. Di era zaman sekarang kan, apalagi di generasi milenial atau Gen Z lah, itu tuh kan jarang banget tuh mau dengerin radio. Iya benar. Sekarang mungkin larinya ke platform-platform kayak YouTube, Iya. entah itu Lebih Spotify. accessible. Iya. Tapi masih ada nggak sih anak-anak muda tuh yang masih apa ya, interestnya tuh masih lebih sama radio gitu? Masih, tapi nggak yang kayak dulu gitu. Karena sekarang kan platform media hiburan kan banyak banget gitu. Makanya radio nggak eksklusif lagi. Tapi kalau ditanya pendengarnya ada, ya masih. Buktinya kita masih berdiri sampai sekarang gitu. Dan bukan hanya radioku, banyak radio yang masih bertahan ya itu. Kayak gitu sih. Jadi tetap menjadi suatu platform yang different atau berbeda dari platform yang lain kayak gitu. Sehingga pendengarnya ataupun audiensnya itu masih ada. Keren ya. Nah guys, jadi penyiar radio itu kayak gitu guys. Ada pengalaman horor, pengalaman gembira segala macam. Nah, jadi penyiar radio itu juga menurutku keren banget loh guys. Nggak semua orang tuh bisa jadi penyiar radio ya Mas Mirom ya. Iya, skill. Nah, ada lagi nih pertanyaan Mas Mirom. Sebelum jadi penyiar kayak sekarang nih, sebelumnya Mas Mirom ada pengalaman nggak di dunia penyiaran juga? Jadi dari dulu aku itu emang suka nulis dan emang suka ngomong. Wah. Jadi dulu itu SMP aku dipaksa buat kayak ini ya Rom ngomongin ke kelas-kelas buat nanti Sumpah Pemuda upacara gitu. Itu udah kayak awalnya canggung, awalnya gemeter dan segala macam. Tapi aku berada di level yang akhirnya bisa menikmati kayak gitu. One day ketika aku SMA, aku kan dulu ikut PMR. Nah ketika kelas 3 kan udah nggak pengurusnya lagi nih, tapi dimintai tolong PMI buat jadi penyiar radio. Kayak mereka ada suatu perlombaan gitu, perlombaan kabupaten gitu, yang mana nanti ada kayak tenda-tendanya dan penghubung informasi itu lewat radio. Jadi tenda-tendanya selalu ada HT yang stay gitu kan, misalnya ke kemah-kemah itu kayak gitu. Nah aku tuh penyiar radionya sebagai penyambung lidah antara panitia dan juga peserta. Nah, pada waktu itu karena aku baru, jadi aku prepare banget nih, aku bikin skrip dan segala macem. Bener-bener kan dulu aku juga mendengarkan radio, ibuku juga sering dengerin radio. SD itu radio juga masih hot, ya hits gitu kan. Jadi aku bikin skrip kayak gini, misalnya nanti kakak jangan lupa ya mampir ke stand yang bisa buat beli merchandise gitu, tapi jangan beli merchandise yang warna kuning karena itu adik-adik PMR yang lagi jalan. Waduh. Itu jokes yang nggak tahu ya, kepikiran aja gitu kan. Nah itu juga ada atensinya tuh, jadi setiap lembar kertas tuh harganya 2.000. Oh iya. Oke, itu asik banget itu atensi. Ini dari ini untuk salam, itu misalnya ada kayak salam-salaman tuh, cinta lokasi lah, kita patok tenda gitu kan. Salam dari Robi untuk Mbak yang tadi bajunya agak sedikit kotor di misal PMR tenda warna merah gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, aku bacain atensinya, lucu-lucu kayak gitu. Bisa jadi penyambung secret admirer juga ya? Bener-bener, ya itu kan emang radio kan. Terus akhirnya ada atensi yang dia itu udah 3 kali pengen diputerin suatu Mars partai. Waduh, partai apa tuh? Partai warna biru deh. Oh biru, oh iya oke. Gak boleh sebut merek guys. Nanti kita diculik gimana guys, mampus. Gak ikut-ikut ya? Gak ikut-ikut. Bakso. Waduh. Ting, waduh. Ada partai warna biru. Saya ngobrol sama temanku kan. Ini gimana nih? Soalnya dia nulisnya kata-kata yang Mas saya itu udah pesen atensi 3 kali pakai uang saya sampai habis gitu. Tapi kok lagunya nggak diputer-puter. Pada waktu itu Mars Partai itu sangat terkenal banget. Waduh. Karena partai itu juga pemilik TV
Makanya di TV-nya itu juga diputar. Orang-orang pun juga udah tahu lagunya. Pada waktu itu nggak ada orang yang nggak tahu lagunya kayak gitu ya. Marsnya itu nggak ada yang tahu. Kayaknya kalian tahu semua deh guys. Ini makanya partai apa aku deh guys? lirik-lirikan sama temanku, ini gimana diputerin nggak? Nggak Rom, jangan. Tapi kasihan. Yaudah. Temanku juga ragu gitu. Makanya langsung aku puterin deh. Wah deh. Itu langsung PMI-nya datang. Mas kita itu ya nggak memihak partai manapun gitu. Jadi dari situ aku langsung nggak siaran lagi namanya tahu. Jadi bahaya. Sebelum ke dunia profesional ya tetap ada background seperti itu gitu. Yang mungkin nggak orang lihat kayak gitu kan. Orang taunya penyiar radio ini pasti public speaking-nya bagus, tapi behind itu ada cerita-cerita dan step-step yang memang lumayan terjal buat dilalui kayak gitu. Oh iya, sama ini juga nih, ada satu pertanyaan lagi nih Mas Nurom. Pernah nggak waktu lagi nyarin tuh Mas Nurom tuh bahasanya kayak kaku gitu loh, kayak sulit? Oh pas siaran ya? Awal-awal juga iya, awal-awal itu masih kayak gemeter dan segala macem. Tapi lama-lama tuh udah asik aja gitu, mic itu rasanya jadi teman gitu. Tapi namanya manusia kadang aku capek juga ya, karena kesibukan banyak, jadi capek. Terus akhirnya pas siaran tuh nggak yang kita kan juga harus bahagia gitu. Seburuk apapun hari kita, ketika kita tampil sebagai penyiar radio, kita harus bahagia gitu. Ya memang itu agak ini sih, agak tricky juga sih, kayak gimana kita bahagia. Walaupun bahagia itu diciptakan ya. Wah, tapi bener. Tapi susah ketika memang posisi kita nggak lagi bahagia gitu loh. Iya, benar. Gitu kan. Jadi pekerjaan dituntut seperti itu, ketika capek dan segala macam akhirnya kayak ada sedikit ngeblank dan segala macam. Ya tetap bisa diatasin kan, itu skillnya kan di situ. Tapi akhirnya pembahasannya jadi lebih melebar dan kemana-mana, dan mungkin itu yang kurang enak buat didengerin pendengar kayak gitu sih. Oke, baik guys. Dari beberapa cerita yang bisa kita kulik tadi sama Mas Nurom ya, nanti kita lanjut lagi ya Mas Nurom di sesi kedua ya, setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Galeri Gali Lebih Rinci. Coba itu ya. Ganti aja deterjennya ke Just One Detergel. Tang ting tong gel, Just One Detergel. Lebih kental, pakai sedikit. Just One Detergel, rendam semenit. Tahu-tahu bersih, wangi, irit mantul. Tang ting tong gel, Just One Detergel. Cepat larut, lembut di tangan. Just One Detergel, bersih dan irit. Tahu-tahu bersih, wangi, dapat untung. Just One Detergel, deterjen gel yang 5 kali lebih kental, rendam semenit, bersih wangi, lembut di tangan. Pakainya sedikit, iritnya mantul. Tang ting tong gel, Just One Detergel. Tahu-tahu bersih, wangi, dapat untung. Tahu kenapa orang Indonesia gila sambal ABC? Karena sambal ABC dengan cabai terbaik di Indonesia, Hot Beauty bikin semua tergila-gila. Sambal ABC, nggak ada gantinya. Oke guys, kembali lagi di Galeri Gali Lebih Rinci. Oke, kita lanjut lagi tanya ke Mas Nurom tadi. Nah, oke Mas Nurom, di sini nih ada beberapa pertanyaan lagi ya Mas Nurom. Boleh. Mungkin akan lebih sedikit menggali nih Mas Nurom. Menggali, enggak menggali itu Mas Nurom. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama nih.
Soft skill apa sih yang harus dimiliki oleh penyiar itu Mas Nurom? Banyak lah, masa ditanyain sih? Skip. Kira-kira apa aja itu? Waduh. Enggak. Waduh. Penyiar radio itu memang yang dibutuhkan tuh soft skill gitu loh. Jadi kalau dibilang apa itu banyak gitu. Misal kita harus memiliki soft skill buat nge-entertain. Nge-entertain tuh soft skill loh. Soft skill. Kita di tongkrongan itu selalu ada orang-orang yang punya soft skill yang bisa jadi kayak, apa ya, mercon gitu Mercon, ya. Itu meledak gitu. Pier. Tanpa dia belajar gitu, ada soft skill. Tapi aku orang yang belajar, ya orang belajar. Walaupun nggak yang sukses juga. Yang penting yang menghibur kan. Iya. Ya, yang menghibur lah. Kalau skill-skill khususnya ada nggak Mas Nurom? Ada, misal contohnya skill buat merajut kata. Misalnya latihannya nih, kata pertama botol, kata kedua meja, kata ketiga penguin, kata keempat macan, kata kelima dosen gitu. Nah, kita harus Binatang semua ya? dosen. Enggak ding. Sorry. Jangan di-cut, jangan di-cut. Waduh, sorry. Kayak Ampun. gitu. Jadi 5 kata nih kita harus gabungin jadi satu cerita. Kayak gitu. Itu soft skill dipelajarin. Ya banyak sih. Sulit Bahasa juga ya Inggris. ternyata ya. Iya. Ya nggak susah sih, tapi skill dipelajarin gitu. Jadi contohnya kayak misalnya dari macan. Hmm. Macan apa gitu menerkam sinyal Menekan dosen. Waduh, dari tadi kok nyebutnya dosen terus. Saya sedikit takut di sini. Ketika hari Minggu cuaca lagi terik-teriknya nih. Nah, kemudian saya beli air minum gitu. Ketika saya beli air minum, Ketemu macan. Waduh, enggak deh. enggak dong. Penjualnya memelihara macan. Waduh, lebih parah ternyata. Nah, kayak gitu sih. Oh, kayak gitu. Oh, sulit juga ya Mas Nurom ya. Ya, need skill. Oke, Mas Nurom. Menurut kamu nih, gimana cara radio itu dapat bertahan di era digital sekarang, Mas Nurom? Waduh, bahasanya nih lumayan nih. Ya, platform media kan tambah ya, banyak ya. Radio juga menjadi salah satu platform yang akhirnya terdampak. Nah, pemasukan radio itu dari iklan gitu. Makanya struggle-nya itu di mencari iklan sih. As long as kita bisa buat memenuhi iklan itu, ya radio bisa tetap jalan gitu. Sesimpel itu. Tapi sebenarnya radio itu kalau di generasi sekarang Mas Nurom ya, bisa jadi satu ada buat tempat curhat nggak sih Mas Nurom? Bisa, cuman kan gak hanya radio, nggak eksklusif lagi Iya. gitu. Tapi kalau misalnya tahun 2000-an, radio eksklusif. Tapi kalau sekarang curhat bisa di TikTok guys, kita bisa bikin sendiri versi curhatan Tapi kita kan dengan baik gitu. kalau menurutku di TikTok itu ke satu arah nggak sih? Hmm, Ya walaupun di medsos bisa kita lihat komentar-komentar. komentar kan. Tapi kan kita kalau seandainya nih, aku nih mau curhat sama Mas Nurom nih di radio Mas Nurom. Wes. Misal, cuman aku nggak nyebutin nama lah. Aku curhat soal cewek si ini. Terus abis itu aku request lagu. Abis itu kan Mas Nurom yang nanggepin kan, bisa enak ya. ngasih masukan. Ya emang kayak gitu, itu eksklusifnya radio sih. Jadi apakah nanti radio tertinggalkan? Menurut saya nggak juga gitu, karena memang pasarnya di situ. Yang buat radio berbeda ya di situ. Sebenarnya radio itu asik ya Mas Nurom ya. Asik, cuman ya yang menjadi tantangan tuh aksesnya sih. Makanya ada yang namanya konvergensi media. Kalau di ilmu komunikasi ada pelajaran kayak gitu. Jadi dari radio akhirnya beranjak ke Instagram dan juga melebarkan ke YouTube dan segala macam, konvergensi media buat accessible itu tadi gitu. Tapi karena itu disruption era, jadi nggak semudah itu juga buat orang akses radio kayak gitu lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Nurom. Waktu itu tuh sempat ada isu kalau radio itu bakal mati Mas Nurom. Nah, itu gimana tanggapannya Mas Nurom? Kemarin sempat koma sih. Waduh. Bisa diselamatkan. Sempet koma. Gimana tuh cerita itu? Beberapa kali astaga. Ya memang karena ini sih COVID ya. Jadi COVID itu nggak tahu kenapa kayak pemasukan radio jadi sedikit. Mungkin karena orang itu akhirnya apa ya? COVID kan nggak tahu mau ngapain. Jadi mereka lebih kayak handphone itu lebih sering digunakan. Nah, iya. Itu sih, jadi mereka dapat kayak suatu hal yang baru dan segala macam yang meninggalkan mungkin kesukaan yang lama dan segala macam ya. Itu radio terdampak. Itu yang bikin radio itu Beberapa radio terdampak. kayak mati gitu juga ya. Bahkan semua radio sih. Ya ada beberapa yang mati serius di radio sekarang. Ada yang akhirnya cuman mentok di kayak live streaming di aplikasi doang. Walaupun radionya ada tapi mereka nggak memilih buat FM itu ada gitu. Tapi jujur ya Mas Nurom, saya tuh pernah ada di suatu komplek Mas Nurom. Dan waktu itu tuh masih ada warga yang masih nyetel radio gitu Mas Nurom. Dan di radio itu kayak
nyetelin apa ngeplay Lagu-lagu lama nih. lagu-lagu. Enggak deh, waktu itu dia malah ngeplaynya tuh wayang. Oke. Entah itu radio apa, cuman Malam. malam Ya itu mungkin radioku sih. Karena setiap malam Jumat itu udah ada wayang. di radio Mas Dorom. Malam Wah, Selasa keren itu- juga nih. Iya. Masih Karena, ngelestariin budaya juga ya. Itu regulasi dari KPID sih. Jadi regulasi kita, regulasi dari KPID itu kenapa radio ini berdiri? Salah satu alasannya adalah untuk mensiarkan atau juga mempublikasikan budaya lokal kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Makanya ada wayang sama ketoprak. Keren ya. Terima Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Mas Dorom. Ini pertanyaan terakhir nih Mas Dorom. Apakah di era digitalisasi seperti sekarang ini, Mas Dorom itu akan tetap di radio atau mungkin pindah profesi dari penyiar radio atau jadi dari penyiar radio jadi news anchor mungkin atau jadi fotografer mungkin atau entahlah, ada nggak keinginan kayak gitu tuh? Ada, bahkan saya itu sempat pengen kayak jadi stand up comedian juga ada gitu, tapi kayaknya nggak cocok. Waduh, bisa coba ngejokes dulu Mas Dorom. Mungkin siapa tahu kalau saya tahu berarti mungkin Mas Dorom bisa lolos seleksi. Tebak-tebakan mungkin atau apa gitu Mas Dorom. Enggak deh, jangan deh. Nanti nyesel ya. Saya aja deh Mas Dorom. Apa tuh? Ngasih tebak-tebakannya. Hewan apa yang bersaudara? Hewan apa yang bersaudara? Mm-mm. Katak beradik. Waduh, ketebak guys. Jadi garing guys. Genius. Sorry guys. Sorry ya. Ini bahaya nih guys. Kalau jokes udah ketebak tuh bahaya guys. Mana aku juga udah nonton komedi sih, tapi Coba diputar. iya. Oh. Jadi muter-muter gitu tuh. Sampai Iya. pusing tuh. Makanya nggak lucu-lucu ya. Padahal aku tungguin 5 menit, nggak ketawa-tawa. Oh ternyata komedi putar. Ya. Waduh, bahaya nih Mas Dorom nih. Aduh. Nggak sih, itu cuman kayak kenapa apa ya, lucu aja gitu loh, bisa mengentertain orang gitu sih, makanya pengen ke situ. Tapi untuk next, kemarin aku ini ketemu sama Mbak Hanum Salsabila Rais. Jadi aku jadi moderator di acara seminar nasional dengan pembicaranya Mbak Hanum. Tahu nggak? Nggak tahu nih Mas Nggak tahu nih, sih. nggak tahu nih. Beliau adalah penulis 99 Cahaya di Langit Eropa. Oh, kalau tulisannya aku tahu, Film itu. sama filmnya aku tahu. Tapi kalau penulisnya aku nggak tahu. Beliau itu, aku ketemu face to face dan segala macam. Terus kemarin ditawarin, Mas Unam pengen nggak jadi pemeran di film yang terbaru saya? Waduh, Reza, gitu. keren. Aduh-aduhan, serius aduh-aduhan. Tapi mungkin itu hanya bercandaan juga, nggak tahu gitu. Tapi itu membuktikan bahwa aku juga sebenarnya terbuka buat yang kemana-mana, nggak mungkin hanya stuck di radio saja gitu. Kenapa nggak beralih ke tempat yang mana? Karena ada loyalitas pertama, kedua memang belum dapat, dan aku mau menyelesaikan studi dulu. Beberapa project juga aku lagi nanganin sih, lagi ongoing juga. Jadi banyak yang perlu dikerjain dulu lah sebelum beranjak gitu. Mumpung masih muda ya Mas Dorom ya. Oh masih muda, bener. Gali apa yang bisa digali? Jadi apa ya? Kalau aku tahu dari video TikTok, Instagram segala macem, saran untuk anak muda ya, karena mumpung kita masih muda ya kita juga harus struggle kayak gitu sih. Ketika kita udah umur 27, 28, 30-an itu nanti fisik kita itu udah berbeda kayak gitulah. Wow. Lebih mudah capek, badan jadi lebih berat kayak gitulah. Jadi mumpung masih muda ya kita juga harus gagal lebih lama, kita juga harus berproses lebih keras kayak gitu. Walaupun kita harus banting tulang ya Mas Dorom ya. Ya karena kita muda gitu, makanya Iya. kita harus banding tulang kayak gitu. Tipes-tipes nggak apa-apa guys. Yang penting proses jangan dulu. jangan sampai tipe. Nggak apa-apa dong. sampai tipes. Nggak apa-apa dong. Nah, Makanya- ada nggak Mas Dorom? Sehat-sehat aja. Mungkin pesan-pesan buat anak-anak muda sekarang Mas Dorom? Pesannya jaga kesehatan. Kalau misalnya ada suatu hal yang nggak kita terima, takdir, kegagalan, ekspektasi yang nggak kesampaian, ya buat bahan pembelajaran aja gitu. Karena kita hidup di dunia yang notabene dunia bukan milik kita. Jadi Benar. apapun bisa terjadi dan hukum alam itu ada kayak gitu. Makanya selama itu pemberian dari Tuhan, pasti itu yang terbaik kayak gitu. Gimana kita bisa buat mentransformasikan itu kayak gitu. Karena baik dan buruk itu definisi dari manusia. Nah, Tuhan iya. itu selalu memberikan yang terbaik. Terbaik. Gitu. Jadi mumpung kita masih muda, saatnya kita buat mencoba banyak kegagalan dan meraih banyak mimpi-mimpi kita. Karena ketika kita udah beranjak tua, kita udah living the dream. Kita udah menikmati apa yang masa muda kita udah perjuangkan. Jadi ibaratnya mumpung masih muda nih guys, perbanyak nanem biji-bijian. Saham. Nanti kalau nanam saham juga bisa itu bisa.
Nah nanti pas udah tua kalian tuh tinggal metik buahnya guys, kayak gitu. Jangan mager-mageran, jangan ya walaupun tiktokan ya nggak masalah, tapi diselingin lah sama kegiatan-kegiatan yang produktif ya Mas Mirom ya. Bener banget. Harus produktif, mumpung masih muda, nah kayak gitu ya. Iya. Walaupun hidup itu udah berat, tapi ya memang kita harus berjalan. Ya hidup itu emang berat, kalau ringan itu ya ini. Gak usah hidup. Gak usah hidup juga nggak apa-apa. Ringan itu. Nah itu Angin ringan. itu tadi tuh guys, sedikit pembicaraan kita sama Mas Nurom. Nah yang kita tahu ya Mas Nurom tuh udah keren banget ya tadi dari ceritanya dia sebagai penyiar radio, belum lagi yang dia kemarin udah ke KTT G20. Wah udah keren banget lah dari pengalaman yang bisa kita ambil. Nah pesanku nih buat kalian teman-teman yang di rumah yang nonton, jangan pernah menyerah sama apa yang kalian jalani hari ini. Belum tentu yang kalian jalani hari ini itu sia-sia, pasti bakal ada manfaat yang akan kalian petik di kemudian harinya. Oke, mungkin cukup sekian ya Mas Mirom. Siap. Di Undang di galeri ya. See you next time. see you next episode. Oke, cukup untuk episode galeri pada siang hari ini, sore hari ini. Mungkin saya Rizky Dardiansyah pamit undur diri. Saya Noromovi juga makasih udah diundang di galeri. Oke, kita tutup acara galeri gali lebih rinci.